nggak usah harus Bang, bahas kita agama bukan dulu. bicara soal Apabila itunya, ada bukan orang bicara soal itu. Intinya, dalam agama Islam dibolehkan mengucapkan dusta untuk 3 perkara Bang tersebut, betul? baca konsepnya bang, baca konsepnya. Jadi nggak usah abang Contoh giring-giring ke misalnya sana. nih, di dalam Konsepnya hadis untuk tersebut apa ini? dikatakan, gini bang, di Bohong dalam itu hadis konsepnya tersebut untuk apa? dikatakan boleh berdusta antara suami dan istri, betul? Benar. Oke, berarti istri boleh berdusta kepada suaminya. Suaminya pun boleh berdusta. Nah, itulah ajaran agama Islam. Makanya bang, Bukan saya mas. datang kemari, Makanya, dengar bang, abang saya bahas datang konsep kemari itu. Konsep itu kenapa untuk dibolehkan menyingkirkan berbohong? ajaran semacam itu yang kalian tempel-tempelkan Kaji ke dulu kami bang. bang. Enggak, kaji dulu kenapa boleh berbohong. Abang harus bahas itu. Kenapa boleh berbohong? Karena yang Dalam namanya konsep apa bohong dia dalam berbohong? agama kami nggak boleh. Apa yang Yesus kami ajarkan bang? Jika Logika iya, aja. katakan iya. Makanya Jika bilang, tidak, saya akan katakan menang. tidak. Dia- Apa yang lebih daripada itu berasal dari si Dengar jahat. dulu, bos. Dengar dulu. Dengar dulu, Dis. Jadi kan saya bilang tadi, pernah nggak abang gali kenapa dia membolehkan berbohong? Ya karena kata Muhammad, setan sudah masuk Islam, makanya ajarannya 11-12. Abang nggak mengkaji itu kan? Nggak pernah mengkaji kan? Yang abang Betul tahu nggak bohong, setan sudah berarti masuk boleh bohong. Islam? Kayak anak-anak, bang. Abang kayak Bang, anak-anak betul nggak? debat kayak Menurut gini. Muhammad Anak-anak bener. setan sudah masuk Islam, bener nggak? Enggak, abang debat kayak anak-anak. Ngerti nggak? Yang saya bilang tadi, cari dulu konsepnya. Kenapa itu dibolehkan berbohong? Itu kalau mau nyari ke sana loh bang. Ini abang, Ya, berarti boleh intinya bohong. boleh Berarti berbohong, Islam betul? Ya, Intinya boleh berbohong kan? Kayak anakku sumpah, kayak anak baru jumpa aku pendebat agama kayak kau. Iya, nggak apa-apa bang, jangan curhat, Udah. jangan curhat bang, jangan Anak, curhat, iya, anak-anak jangan betul mewek. kau. Anak, Nggak apa-apa, gini, bang, nggak betul, apa-apa, abang anak- curhat anak nggak apa-apa. belajar. Gini, jawaban itu yang lebih Makanya penting aku bilang, daripada cari curhatan dulu. bang. Bang, Enggak, abang mau cari bilang dulu saya konsepnya. kayak Kita anak cari kecil, dulu. saya mau kayak anak baru ngerangkak, itu nggak masalah. Kalau curhat nggak masalah, Enggak, kita cari namanya orang konsepnya. curhat kan. Gini, Dalam hal apa? tapi Dalam bagaimana hal dengan apa, jawaban kenapa anda bang? dibolehkan berbohong? Boleh nggak berdusta? Enggak. Enggak, dalam hal apa? Kenapa dibolehkan berbohong? Itulah yang harus kita kaji. Berdusta Itu yang harus misalnya dikaji. antara suami dan istri boleh berdusta, betul? Benar. Benar. Sekarang dalam apakah apa? mengucapkan Dalam hal dusta itu adalah mengucapkan dulu kita perkataan bahas. yang benar? Satu-satu dulu kita bahas. Dalam suami istri itu dibolehkan berbohong. Dalam hal apa? Nggak tahu, dalam hal segala hal lah katanya boleh berbohong. Abang ketahui? Ketahui coba. Contoh, Kan abang misalnya ketahui contoh, dulu, saya biar kasih saya contoh. luruskan. Saya kasih contoh misalnya gini. Nah. Misalnya abang punya Ya. istri di rumah, betul? Abang ustadz nih. Benar. Abang punya istri di rumah. Iya. Suatu saat abang Betul. pergi ke puncak Bogor. Nah, menurut agama Islam, Anda itu boleh mencari istri dengan harta yang kamu miliki. Ada ayatnya. Kamu boleh mencari istri-istri dengan harta yang kamu punyai. Nah, abang sampai di puncak Bogor, cari istri. Ah, nikah lagi di situ. Ya kan? Ini Sebentar, udah Bang. lari nih. Dengar. Udah lari. Dengar. Betul, Boleh betul, nggak betul. bohong sama istri? Boleh bohong sama istri. Istriku, aku di sini tidak kawin lagi kok. Aku di sini masih setia. Bukan Istriku itu. masih satu. Bukan itu. Nah, Itu udah salah, Dis. gimana? Katanya boleh berbohong dalam Itu tiga, kau belokkan. dalam bohong suami Itu, istri. itu udah kau belokkan. Gimana? Itu udah kau belokkan. Dengarkan. Oke, giliran saya. Dengarkan. Itu udah kau belokkan jelas. Yang Gimana diperbolehkan itu contohnya? kita berbohong dalam rumah tangga adalah saling memuji. Contoh, istri kita memasak. Dalam hal belajar, dalam hal berkeluarga untuk menjaga perasaan istri, walaupun masakannya tidak enak, kita telan, ditanya enak atau tidak. Bisa, udah bisa ini. Itu diperbolehkan, bukan untuk nikah Oke, lagi di saya sana. ikuti, boleh. saya ikuti. Kau belokkan. Saya ikuti. Kau belokkan. Oke, saya Di dalam ikuti. hal itu aja, Taruhlah memuji. istri masak. Sebentar, Memuji. Bang. Sebentar, Bang. Dengar Istri dulu. masak. Nah, Oke, istri masak. Taruhlah masakannya ini keasinan, kebanyakan garamnya. Berarti boleh bohong Ah. sama istri. Masakannya pas, enak, boleh.
Kalau dalam hal untuk memuji menyenangkan istri kita, bahkan kita berpahala dalam hal itu. Boleh, oke. Berarti besok kalau besok istri bikin lagi seperti itu, berarti pas ini istriku ini senangnya yang asin begini, yang asin begini. Besok bikin lagi Itulah gitu. gunanya manusia belajar. Sebentar Itulah gunanya bang. manusia. Pelan, ku ikuti narasimu loh. Ku ikuti, inilah kebohongan ini yang Oke, dipertahankan oleh orang Islam. Makanya berjuang mereka mempertahankan kebohongan. Dengar. Istri masak, masakannya asin banget. Oke? Abang makan. Kata abang, wah, pas ini, mantap, ya kan? Besok dibikin lagi. Ya. Besok dibikin lagi. Besok Dengarkan. dibikin lagi. Bohong terus. Oke. Dengarkan. Boleh bohong kan? Berarti selera suami Enggak, dengarkan kita. rasa garam, betul? Untuk Inilah makanya saya Iya, kita bilang lanjutkan ini. bohong Kita lanjutkan, biar berkembang. dibela-bela. Bang, besok abang sakit jantung mau. kalau kayak begitu bang. Sakit jantung. Kau nggak mau berkembang debatnya, Dis. Kau nggak mau berkembang. Biar berkembang, ya berikan saya kesempatan ngomong. Jangan kejar bohongnya doang. Udah? Seterusnya istri, karena kita melakukan pujian di pertama walaupun itu keasinan, seterusnya istri akan melakukan hal yang sama. Itu kan maksudmu kan? Ya iyalah kan abang bilang pasar haram rasanya. Oke. Itulah gunanya kita belajar bahasa. Setiap manusia pandai memilah dan memilih kata untuk menyampaikan rasa. Oke? Setuju nggak itu? Iya, berarti akibat dari kebohongan Anda, istrimu besok bikin masakan yang sama, betul nggak? Iya, udah saya aminin itu. Udah saya iakan. Katanya enak. Itu udah saya iya. Itu selera suamiku yang rasa garam begini. Udah saya iya. Gimana sih? Dengarkanlah dulu. Makanya Itu udah saya bang, kalau iakan, udah Bos. bohong mau gimana pun bang tetap pahit bang. Kebohongan. Kayak gini lah, Bos. Ini kayak gini lah, makanya saya bilang saya tidak akan menang melawan kau. Pahit di Karena belakang, kau tapi kuasa kejujuran di sini. pahit di awal, manis di belakang. Siapapun yang naik ke sini tidak akan menang karena kau punya kuasa penuh. Makanya dengarkan biar berkembang kita ini. Biar berjalan. Sama, nggak ada debatnya. bisu-bisukan. Memangnya di room Islam. Coba di room Islam itu 8 orang Islamnya dinaikin satu Kristen itu pun dibisu-bisukan. Saya ada kayak begitu? Nggak ada. Saya nggak ada kayak begitu bang. Coba ke roomnya Ya, Islam. makanya dengarkan. Ada di situ 7 orang Islam. Dinaikin 1 orang Kristen. Ngomong dikit dibisukan. Udah kalian lihat, guys. Ada bang saya bisukan Dia tidak satu mau kali pun. berkembang Ada. debatnya. Dia mengejar pada poinnya pembohong. Poinnya Memang pembohong. Itu doang yang kau kejar poinnya. Bagaimana? Dan nggak kau tengok. Oke, sekarang ku tanya sama bang. Dengar bang. Ini poin inti. Ini poin inti. Dengar ya bang ya. Dengar bang. Apa gelarnya Muhammad menurut kalian? Dia seorang Al-Amin, betul nggak? Betul. Apa itu Al-Amin? Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian Al-Amin bang, alam. bukan Pembawa rahmatin Al-Amin. berita. Aduh, inilah saya bilang bang. Al-Amin, gelarnya Muhammad itu menurut orang Islam katanya yang terpercaya, jujur terpercaya. Itu gelarnya Muhammad. Betul nggak? Manusia paling jujur. Manusia paling Oke. jujur. Dan bukan Gimana kita bang? yang mengamini Manusia itu. paling jujur ngajarin orang boleh bohong, betul nggak? Kan Udah kau mulai tadi pusing ngejar dia. konten. Udah mulai Kita kejar pusing dia. konteksnya dulu. Bang, Kita kejar konteksnya dengar bang, dulu. dengar bang, Dalam bang, hal dengar. apa dia boleh berbohong? Bang, abang orang Batak kan? Iya, Batak. Abang halak kita kan? Iya. Oke, kalau halak kita biasanya bang, kalau ngobrol biasanya agak sedikit lebih nyambung nih. Coba bang ya, dengar bang. Mungkin nggak bang? Mungkin nggak orang jujur adalah pembohong? Mungkin nggak? Ini jangan mutar-mutar ya, Dis. Ini kita kaji. Kenapa Bang, dengar. boleh berbohong? Mungkin Dalam- nggak orang jujur itu pembohong? Mungkin nggak? Dalam itu aja kita kaji. Kenapa boleh Udah berbohong? meninggal kan abang? Bang dengar dulu. Abang jawablah dulu Kan ini. yang 3 poin itu Mungkinkah tadi. Kita kejar orang yang 3 poin jujur itu tadi. berbohong? Kita Mungkin nggak? bahas itu. Mungkin nggak orang jujur itu berbohong? Mungkin nggak? Kau kan nggak mau nyari konteksnya. Kenapa boleh? Itu sama kayak begini bang. Tidak mungkin terang itu gelap. Nggak mungkin. Karena terang sama gelap itu berlawanan. Lawan belakang itu bang. Gini, gontokan.
Nah sekarang saya tanya, mungkin nggak Makanya, jujur itu makanya berbohong? ini Mungkin biar nggak? jumpa, ininya Katanya bahasa gelarnya kita. Al-Amin, Kenapa jujur, kita terpercaya, berbohong? tapi ngajarin bohong. Kenapa Sudahlah bang, berbohong? kalau ku ikuti narasi-narasi kalian, kalian itu nantinya hancur sendiri. Intinya gini aja, memang intinya gini aja. Aku kan udah dari awal tadi saya bilang, apapun debatnya bakalan kalah karena ini kau punya kuasa penuh dan kau punya ya ibaratnya permainan kata yang mungkin lebih bagus dari saya akui itu karena kau membalak-balikan, kau giring ke sana, kau giring ke sini, melihat supaya lawanmu itu lemah. Dari yang saya arahkan tadi, saya ajak abang biar berkembang debat kita. Kita kejar dulu konteksnya, kenapa dia diperbolehkan berbohong? Kita nggak bahas dibolehkan berbohong ya bang, intinya boleh berbohong kan? Nggak mau kau kan? Nggak mau kau kan? Ya udah Ya berarti udah, nggak apa ini. contohnya boleh berbohong yang gimana Nggak jumpa contoh? kita, nggak jumpa Contoh. kita, Dis, nggak jumpa. Ya udah contohnya boleh berbohong yang mana bang? Iya tadi saya bilang kan, contoh seperti yang abang bilang tadi pertama itu. Ini keadaan darurat. Contoh, kau akan dibunuh, kaulah dikejar-kejar orang akan dibunuh. Jika bertemu memang harus dibunuh kau. Tiba-tiba kau datang ke rumah saya dan kau bilang tolong jangan kasih tahu saya di sini karena kalau saya ketahuan di sini akan dibunuh. Secara naluri manusia untuk menyelamatkan nyawa nggak harus agama, nggak perlu bahas Saya agama. nggak harus Akan berbohong. Saya nggak harus Akan berbohong. bohong itu nggak ada, nggak ada cerita nggak Enggak, bohong. justru kalau saya berbohong saya nambahin masalah. Alah, itulah. Lu- Berarti kau nggak manusia, boh. Oke, saya kasih contoh. Kita saya pakai kasih contoh. naluri aja, berarti kan Oke, nggak saya kasih manusia. contoh bang ya. Mau saya kasih contoh ya. Manusia Oke. berarti. Datang orang. Udah saya Bang. bilang secara manusia aja. Aduh, sebentar bang. Abang kok Kita ngomong bahas terus sih? secara manusia aja, bos. Kenapa abang ngomong terus udah panik? Bukan panik. Oke, Bukan sekarang panik. Maksudnya begini. saya bilang tadi kan itu Dengar secara begini, Bang. secara naluri loh. Menyelamatkan manusia. Adakah orang dikejar tiba-tiba ingin dibunuh secara tanpa alasan? Menurutmu Sekarang gimana? saya tanya. Menurut saya nggak ada. Jangan lari bang, jangan lari. Saya mau turuti nih, karena kebohongan ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kebohongan. Inilah kalian itu bang, ini kalian. Coba, mana bang? Jangan, mana? Kamera bang. Tadi abang bilang ada orang lari-lari datang ke rumah, mau dibunuh. Betul? Mana coba? Kamera bang. Biar kutanya dulu sama abang secara logika, adakah orang dikejar-kejar tanpa alasan mau dibunuh? Jangan-jangan dia maling. Jadi cerita kalian tuh udah gak masuk akal semua. Kabur kan dia kan? Aduh, nekat filmnya. Ayo, sekali lagi yuk, silakan. Kita undang lagi ya yang muslim ya. Ayo, mari kita diskusi yang bagus di sini. Kita kasih naik ada Ali Brand Junior. Ayo, silakan. Ali Brand Junior. Ya, silakan Ali Brand Junior. Iya, Ali. selamat siang Bang Idis. Selamat siang, Bang. Muslim, Bang. Kristen Bang. Oh, Kristen. Kita kasih turun dulu ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang ya. Kita kasih turun dulu. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada Astrid Wiwin Hasugian. Oke, Astrid Wiwin, Muslim. Halo? Astrid Wiwin. Astrid Wiwin. Oke, baik ya. Kita kasih turun. Kita kasih kesempatan lagi berikutnya ya. Ada Queen Fanny. Waduh. Gerak-gerak terus dia. Bentar ya. Ini gerak-gerak terus teman-teman. Kadang-kadang saya pencet orangnya tapi gerak ke bawah. Oke, Ahmad Yusuf. Yuk, Ahmad Yusuf. Oke, silakan Ahmad Yusuf. Ya, Muslim Bang. Yo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Ahmad Yusuf, silakan.
Enggak, gini Bang, mau Iya bang, nyalakan dulu kamera, baru abang bicara. Silakan. Abang Muslim. iya, saya Ya, bukan silakan muslim bang. Bang. Silakan nyalakan kamera. Sampaikan pesan Anda. Saya beri kesempatan. Silakan. Gini, istriku kan masuk Kristen, jadi susah ngajarinya. Kalau saya ngajarin nggak masuk Bang, jadi mana tahu Abang bisa ngarahkan dia kan gitu. Sebentar, sebentar. Gimana, gimana bang? Ini nah istriku muslim, jadi setiap berdebat kami kalau misalnya mau nanya dia sama saya, susah saya menjelaskan sehingga pertanyaannya itu sering gini Bang, kenapa Yesus itu dituhankan gitu Bang. Kenapa Yesus itu dituhankan? Dituhankan itu apa bang? Itulah makanya kalau aku jelaskan sama dia susah saya menjelaskan Bang, jadi Abang bisa bicara kah sama orang ini langsung? Boleh, silakan. Nah Mas Rin, biar mandi dulu saya Bang. Boleh, Tolong Bang ya. silakan. Boleh, boleh, silakan. Matikan aja kamera aku satu. Halo ibu. Ya, Ya, gimana ibu? Ibu Muslim. ya Oh. sebelumnya saya Muslim. Sebelumnya? Jadi sebelumnya saya Muslim, sekarang kan saya ikut suami. Tapi sedang menunggu hidayah. Masih dalam konsep ketuhanan, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan gitu. Oke, baik. Baik, jadi begini, ibu kan Muslim, bingung kenapa Yesus dijadikan Tuhan. Maksudnya dijadikan Tuhan itu gimana maksudnya, Bu? Sebentar ya, saya ganti dulu background saya ya. Sebentar, sambil saya ganti background saya. Apa maksudnya dijadikan Tuhan itu apa maksudnya? Setiap saya mengikuti ibadah di gereja, itu Tuhan Yesus seakan-akan kayak disembah. Sementara lebih adalah Tuhan Allah, Allah Bapa lah, masih ada Oh, di gitu. atas, yang lebih pantas, yang lebih berkuasa. Kenapa bukan Allah langsung aja lah yang kita sembah gitu? Disembah itu maksudnya gimana disembah itu? Kayak mana? Kalau minta ke kayak mana? Yang ibu maksud itu dituhankan kah, disembah? Karena itu pengertiannya beda-beda. Maksudnya gimana? Kadang disembah, kadang dituhankan sama disembah. Oh, dituhankan sama disembah. Iya, gini Bu ya. Apa sih yang dimaksud dituhankan itu? Yang dituhankan itu, kalau dalam arti dituhankan itu seperti orang yang berkuasa. Iya, Di atas. betul. Jadi begini Bu, jadi begini. Kalau kita baca Bible maupun baca Al-Quran, sebenarnya manusia beragama itu ya, tujuannya itu adalah supaya kita itu memberikan ketaklukan atau penaklukan diri terhadap sesuatu. Iya. Nah, itu ya sebenarnya yang dimaksud mempertuhan tuh kayak begitu. Nah, kita ini tidak boleh menaklukkan diri kepada selain daripada Bapa di surga. Iya, betul. Nah, penaklukan diri itu artinya membuat diri kita mengikuti apapun yang diperintahkan. Itu maksudnya mempertuhan itu, Bu. Setuju nggak? Tapi bukan berarti dia yang berkuasa di atas segalanya gitu. Berkuasa atas kita atau berkuasa gimana? Berkuasa pokoknya di luar daripada bumi segala semuanya. Iya, jadi sebenarnya bukan itu poin dari kekristenan itu, bukan itu Bu. Kita nggak mikirin siapa yang ngatur alam semesta, nggak gitu. Capek kita mikirin kayak begitu Bu. Kalau dalam ajaran kekristenan itu, bagaimana kita itu menundukkan diri kepada suatu otoritas. Nah, yang menjadi otoritas bagi orang Kristen itu haruslah Bapa di surga. Tetapi Bapa di surga itu memerintahkan supaya kita juga menaklukkan diri kepada anaknya, yaitu Yesus. Dan kita juga harus menaklukkan diri kepada Roh Kudus. Sebenarnya gini Bu, karena Ibu kan latar belakangnya kan Muslim ya. Iya. Nah, karena latar belakangnya Muslim, saya pakai dulu lah literatur Islam. Karena kalau langsung ke situ nanti kayaknya kita nggak nyambung ngobrolnya. Gini Bu,
waktu ibu Islam, sekarang pun masih Islam ya. Sudah ikut suami. Tapi Sekarang bukan belum- Islam lagi. Karena kan bilang suami, kalau kau percaya Yesus Tuhan, selama ini saya kan berpikirnya Tuhan itu adalah adalah sesuatu yang berkuasa, yang esa gitu. Nggak ada yang terbatas gitu. Karena kan di bimbel ayat berapa, karena di situ ada pengakuan dia adalah aku gitu. Iya, Sama jadi alam. sebenarnya gini. Iya, jadi sebenarnya gini, banyak ya orang, baik orang Kristen, baik orang Islam, itu yang tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan di dalam Bible.